bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Pasti meninggal dunia kan, Pak? Pasti. Dunia akan kita tinggalkan. Pasti. Cuman kapannya nggak ada yang tahu. Ada yang besok pagi, ada yang minggu depan, ada yang dua bulan depan, ada tahun depan, ada 10 tahun yang akan datang. Nggak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah walafiat. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, jumpa lagi dengan ayahanda Bapak Haji Dr. Andes Suratosiswo di Harjo. Ayah, Masya Allah, ayah kan usia sekarang sudah tidak muda lagi, di usia yang cukup luar biasa. Hampir 80. Hampir 80 tahun, Masya Allah. Masih sehat walafiat. Ini pasti ada tips. Bagaimana sih saya tips menyikapi kehidupan agar terus bisa berkah, bisa sehat di usia yang sudah tidak muda lagi. Masya Allah, hampir berapa usia ya sekarang? Tahun sekarang ini tahun 2021, umur saya tuh 76. 76 tahun, Nanti Masya Allah. tahun depan tahun 2022 itu 77. 77, Masya Allah. Hampir 80 jadinya. Sehat walafiat, berkah, masih gagah. Kita yang masih muda udah seperti ini. Ayah, bagaimana sih, ada tips nggak ketika hidup di dunia ini agar berkah, dan bagaimana menyikapi kehidupan di dunia ini? Kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita terima, mau baik, mau buruk, mau jelek, mau bagus, terima. Allahu Akbar. Kalau Syukur. kita nggak bersyukur, itu akan mendapat ajab dari Allah. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Tambah nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum Pak Ustadz la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Terus adakah tips, cara-cara kiat-kiat agar kita hidup sukses bukan hanya dunia tapi juga di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala? Itu tentu kita harus seimbang. Seimbang. Hidup di dunia harus seimbang. Dunia, akhirat. Jangan dunia saja, jangan akhirat doang. Kalau misalnya hanya kita berdoa aja tapi nggak berusaha, nggak ini juga kurang bagus. Dua-duanya seimbang. Masya dunia Allah. akhirat, tapi jangan terlalu banyak mengejar dunia. Itu sudah malah dulu menjadi ikrar saya. Ukuran seimbangnya ini seperti apa ya, ukuran seimbangnya? Gini, seperti sekarang. Awal dulu umur saya sekitar 40-50, saya sudah berikrar diri saya, Masya Allah, bahwa urusan akhirat 40-50%, dunianya 60-50%. Sekarang usia saya udah 76, hampir 80. saya putuskan malah 80 akhirat, 20 dunia. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini jadi ikrar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Pasti meninggal dunia kan, Pak? Pasti. Dunia akan kita tinggalkan. Pasti. Cuman kapannya nggak ada yang tahu. Ada yang besok pagi, ada yang minggu depan, ada yang dua bulan depan, ada tahun depan, ada 10 tahun yang akan datang. Nggak ada yang tahu. Ada rahasia, itu rahasia Allah. Oleh karena itu, sebelum kita pulang ke sana, mobil, rumah, istri cantik nggak dibawa. Yang dibawa kan amal jariah, amal sedekah. Masya Allah. Mumpung diberi kesempatan. Makanya saya ikrar 80% akhirat itu berarti saya happy-nya ke sana. Dunianya itu kalau bisa tetap kecil, tapi jangan kita terlalu sibuk. Kita duduk manis di rumah aja, uang datang sendiri. Allahu Akbar. Masya Allah. Sungguh banyak hikmah, banyak ilmu. Kita minta tips, ada nggak sih amalan khusus yang dilakukan ayahanda sehingga luar biasa berkah, bisa dibagi mungkin untuk kita, untuk semua yang menyaksikan tayangan ini. Ada nggak ya, ada amalan-amalan khusus buat kami, buat semua agar bisa berkah? Khususnya memang kita wajib membahagiakan siapa saja yang kita hadapi, terutama orang yang membutuhkan. Bersedekah. Iya. Allahu Akbar. Beramal jariah, beramal jariah, bangun masjid, bangun apalah
bangun jalan yang tadinya jalannya rusak, kita bangun untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya kan beramal, ada orang yang mampu mungkin ya. Ada juga di antara kami yang menyaksikan tayangan ini tidak mampu beramal, bersedekah. Itu apakah harus dipaksakan apa seperti apa sih ya? Enggak. Dia masih bisa bersedekah. Masih bisa bersedekah. Tenaga. Oh, pikiran. Masya Allah. Mendoakan itu sedekah. Itu juga termasuk sedekah. Mendoakan sedekah. Jangan mesti harus pakai bayar uang. Enggak. Tapi punya tenaga kan. Daripada nongkrong-nongkrong di rumah. Bantulah. Oh, Masya Allah. Apa? Misalnya ada lagi bangun masjid, ngangkat semen. Ngangkat semen. Allahu Akbar. Itu tenaga, pikiran. Kalau yang punya ahli gambar masjid, jangan minta bayaran. Oh ya Allah. Itu. Jadi sedekah itu tidak perlu dengan uang saja. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan yang lain. Masya Allah. Dan tips amalan untuk bisa hidup sukses, hidup berkah, yang pertama adalah sedekah. Yang kedua, ada nggak ya tambahan selain sedekah? Ya, berbuat baik, jangan nyakitin orang, jangan nipu orang. Allahu Akbar. Jangan nyakiti hati orang. Dan terutama lagi kita harus menghormati kedua orang tua. Orang tua kuncinya, Masya Dan Allah. juga yang paling utama adalah ibumu. Ibumu, karena ibumu yang mengandung kamu. Betul, Masya Allah. Melahirkan kamu. Yang menyusui kamu, yang merawat kamu. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita lupa? Berarti kan nggak bersyukur. Masya Allah. Itu namanya bersyukur dengan tindakan, bukan hanya ucapan. Bersyukur ya Allah. Ucapan, ada bersyukur tindakan. Ya itu. Masya Allah. Terus gini ya, bagaimana sih kiat-kiat agar kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya? Ada nggak kiatnya ya? Ya ada. Ya tadi yang awalnya kita harus bersyukur. Apapun yang kita terima, mau baik mau jelek, itu memang kehendak Allah. Kalau supaya dunia akhirat, ya kita harus banyak berbagi, bolak-balik banyak berbagi. Untuk berbagi di dunianya kan kita membahagiakan orang, kita akan bahagia. Masya Allah. Terus berbagi itu untuk bekal ke akhirat. Untuk bekal ke akhirat, Masya Allah. Iya, coba kalau kita nggak berbagi gimana? Dunia juga nggak kalau mati nggak ada yang dibawa. Allahu Akbar. Mobil dibawa, bawa nggak Pak Ustaz? Tidak ya. Rumah, deposito, dolar dibawa. Betul. Istri cantik aja nggak dibawa kan? Betul. Paling nganter ke makam. Iya kan? Betul, Masya Cuma Allah. nganterin doang, setelah dikubur pada pulang semua. Yang ikut amal jariah. Amal jariah. Nah, itu untuk bekal akhirat. Nanti di akhiratnya juga akan bahagia. Allahu Akbar. Karena tadi banyak menolong orang, banyak bersedekah, banyak membantu orang kesulitan. Itu kalau mau akhirat. Dunianya pun kita jadi nyaman. Kalau kita membahagiakan orang, kita akan bahagia. Akan bahagia, Masya Allah. Kita bisa sedekah aja, kita akan dibahagiakan juga, bisa memberi orang. Alhamdulillah. Orang lain kan minta-minta, kita bisa memberi. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu rumusnya, kan gak ada yang coba. Gitu kira-kira Pak Ustaz. Subhanallah. Pemirsa pecinta Istana Yatim Cikias dimanapun berada, sungguh-sungguh banyak hikmah dan banyak ilmu hari ini kita dapatkan dari Ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Surato Siswadiharjo sebagai founder Istana Anak Yatim Cikias. Ada banyak tips yang kita dapat hari ini untuk sukses dunia dan akhirat. Terutama adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Yang kedua, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Ini kunci sukses menurut beliau dan menurut agama. Karena terutama ke ibumu. Ya, ke ibu. Masya Allah. Sehebat apapun kamu, kalau tidak menghormati orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, apapun itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentunya sering-sering berbagi, bersedekah, beramal jariah. Insya Allah ini akan menjadi bekal untuk bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Idza matabnu adam in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus segala amalnya kecuali 3 perkara.
Yang salah satunya adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah ini akan terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, bahkan sampai kiamat. Luar biasa, banyak ilmu, banyak hikmah, dan insya Allah akan banyak lagi ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh founder Istana Yatim Cikias pada pertemuan berikut dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.